Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian GSJ Aswat. Pada kali ini saya akan membawakan suatu renungan yang saya beri judul adalah Kasih Filia. Merujuk pada khotbah Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu, terutama mengenai orang Samaria yang murah hati. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan badan yang sehat, sebentar kami mau mendengarkan akan renungan pagi ini Tuhan. Biarlah kami membekali kami untuk hari ini Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami supaya kami dapat melakukan aktivitas pagi ini bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu ya bahwa kasih itu, semua kasih itu bersumber kepada Allah, yaitu kasih agape. Karena Allah itu sendiri adalah kasih ya, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Begitu juga dengan kasih filia, itu bersumber pada kasih agape, yang merupakan kasih filia ini adalah kasih kepada sesama manusia gitu. Kalau kita merujuk pada hukum kasih, itu terdapat dua hukum kasih ya. Di dalam Matius 22 ayat 37-38, itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kepada sesama itu sama pentingnya dengan kasih kita kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan Matius 25 ayat 35-40. Yang sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku gitu. Memang pada dasarnya sifat manusia itu adalah egois ya. Jadi keakuannya gitu. Lebih mementingkan diri sendiri gitu. Menimbang keuntungan bagi dirinya sendiri gitu. Maka kalau kita tahu bahwa menurut hukum Maslow, itu kebutuhan dasar manusia itu berpusat pada dirinya sendiri, yaitu kebutuhan sandang pangan, kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder gitu. Jadi diperlukan suatu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah agar kita bisa menerapkan kasih itu kepada sesama kita gitu. Jadi penerapan kasih filia, kalau di sini kita tahu ya, semua manusia pada dasarnya itu memiliki kasih ya. Baik yang di dalam Kristus maupun di luar Kristus. Karena manusia itu adalah dari Allah. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh hembusan Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya di dalam diri manusia itu ada benih Allah gitu, benih kasih gitu. Saya mencatat bahwa diperlukan suatu signal ya. Jadi kita terhubung dengan Allah gitu. Sehingga kita bisa diberikan suatu kepekaan kepada orang lain, sesama kita itu. Jadi kita bisa bijaksana dalam merespon kasih itu. Jadi kalau kita memiliki kasih, seharusnya kita merasa mempunyai ya, adanya rasa empati gitu kepada orang lain yang mengalami musibah atau mengalami kesulitan gitu. Adanya rasa peduli gitu kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan gitu. Juga adanya rasa murah hati gitu ya, yang senang untuk berbagi atau membantu orang lain gitu. Adanya rasa di sini saya artikan bisa dikatakan oleh tergerak hatinya ya. Ini beberapa
hari-hari yang lalu lah ya. Saya itu di sekitar kota gitu, saya melihat ada orang yang sudah tua gitu lah ya. Dia meminta-minta biasa, yang biasanya saya lihat, dia juga tangannya gemetar gitu. Dan di situ saya iba dan pengen untuk memberikan uang gitu. Nah, begitu saya turun dari mobil gitu, saya mau samperin, ternyata orangnya sudah nggak ada, sudah pergi gitu. Jadi saya samperin, saya tunggu di situ. Beberapa saat kemudian bapak ini balik lagi, datang kembali. Dan seketika itu juga saya samperin dan saya beri gitu uang, Pak, ini ada berkat, Tuhan berkati. Nah itu tergerak atau pengen untuk memberi gitu. Dan ada lagi ketika saya melihat gitu satu video klip gitu ya, ada seorang anak yang menderita penyakit boleh dikatakan penyakit satu kanker gitu ya. Dan itu saya pengen untuk mendonasikan mendonasikan gitu ya, atau menyisihkan sedikit lah uang untuk membantu dia gitu. Nah itu ada perasaan iba atau perasaan yang membuat kita itu tergerak hatinya untuk berbelas kasihan atau membantu pada orang lain gitu ya. Sebenarnya bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi dari apa yang kita ada kita bisa membantu orang lain gitu. Dari hal-hal yang kecil gitu ya. Bukan seberapa banyak yang kita beri, tapi seberapa tulus hati kita untuk memberi gitu. Kalau kita lihat kembali dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 yang berbunyi demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku makanan, dan seterusnya ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kemudian kalau kita melihat lebih dalam dari khotbah Yesus di bukit, yang dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Untuk peduli kepada sesama kita aja ya, kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya ya. Jadi apalagi disuruh mengasihi atau terlebih berdoa bagi yang menganiaya kita, itu nggak mudah gitu ya. Tapi karena ini suatu perintah Tuhan ya, jadi ya Tuhan tahu bahwa kita itu pasti mampu melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Biarlah kami boleh digerakkan hati kami untuk kami boleh merespon kasih Allah kepada kami, sehingga kami boleh menyebarkan kasih itu kepada orang lain di sekitar kami, apa yang kami jumpai dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.